Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Biniyatul qubul wa tamam kulli syai'in maqbul. Zahiran wa batinan la ilaha Alhamdulillah lana wa lahumul Fatihah. Yang mau bikin kopi itu gelas, di dalam kopi di bawah ini dispenser. Bikin sendiri. Kemarin sampai summa zakarol musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadal mukhtasar biqaulihi sa'alani baqul asbiqai yang usalikin. Itu betul ya? Betul ya. Summa zakara nunggu atau di bawah ini deh. Summa zakara kemudian menyebutkan summa zakara kemudian menyebutkan summa artinya kemudian zakara menyebutkan zakara al musannifu summa zakara kemudian menyebutkan disingkat-singkat aja tulisannya al musannifu pengarang kitab. Siapa al-musannif? Pengarang kitab. Kemudian pengarang kitab menyebutkan annahu sesungguhnya al-musannif. Kemarin rujuk ya. Yang bikin rujuk ini biar supaya enggak ngabisin tempat, enggak makan tempat. Cuma kalau kita pakai annahu sesungguhnya kemudian menyebutkan siapa bikinnya kayak gini kemudian menyebutkan siapa bikinnya kayak gini al-musannifu pengarang bahasa gini boleh atau ini pengarang boleh menyebutkan anau sesungguhnya musannif al-musannif bikin kayak gini kita gambar juga di atas lafaz al-musannif begitu. Jadi hu-nya ini baliknya ke sesungguhnya musannif. Mas'ulun itu kemarin ada adapun itu. Kalau itu pakainya kho. Kalau sebutkan itu kho. Mas'ulun itu mas'ulun atau itu atau iyalah. Mas'ulun diminta, dimohon atau dipinta. Diminta atau dimohon. Kitab di mana kitab? Di bawah kitab masjidan. Dimohon fi tasnifi hadzal mukhtasari di dalam
mengarang ringkasan ini. Fi di dalam, tasnifi mengarang, hadzal mukhtasari, hadza ini mukhtasar ringkasan ini. Di dalam mengarang ringkasan ini beliau dipinta biqaulihi biqaulihi dengan ucapan beliau, biqaulihi dengan ucapan beliau. Kalau kecepatan bilang kecepatan. Biqaulihi dengan ucapan beliau. Beliau itu al-musannif. Baliknya ke al-musannif, berarti gambarnya sama. Bikinnya kayak gini juga. Biqaulihi di bawah hi-nya digambar kayak gitu. Ucapan beliau apa? Sa'alani ba'dul asdiqa. Sa'alani, meminta kepadaku. Meminta kepada, jangan ditulis kepada. Kalau kepada itu mim sama ma. Gitu aja. Meminta kepada aku, meminta kepada aku. Siapa yang meminta? Ba'dul asdiqoi, sa'alani, meminta kepadaku. Siapa yang meminta? Siapa ba'dul asdiqoi? Sebagian teman-teman, teman, kawan, sama. Sebagian teman-teman. Asdiqo itu jam'u shodiqin. Itu jam'u shodiqin. Berarti di atas jam'u ditulis kho. Itu jam'u shodiqin. Jamaknya lafadz shodiq. Jamaknya lafadz shodiqin. Arti dulu nanti baru dijelasin ya. Wa qauluhu, adapun. Tulis kita langsung. Kalau adapun pakai rujuknya apa? Nih, ingat kemarin. Mim gitu tuh. Ada wa qauluhu, adapun. Ini jangan tulis adapun, panjang ya, habis penuh. Adapun ungkapan, ungkapan. Musannif tadi rujuknya kayak gimana? Kayak gini. Misal kita bikin yang lain terserah. Bikin begitu. Adapun ucapan musannif, yakni hafizahumullahu ta'ala. Yakni tulisnya jangan yakni, badal. Di atasnya tulisin ba sama dal, sambungin. Caranya gitu. Ditulis di lafadznya. Hafizahumullahu ta'ala. Hafizahum, semoga. Kalau ada semoga tulisnya doa itu doa, dal sama ain. Doa itu semoga. Da sama a di atasnya tulisnya gitu. Mana sejian? Yang diurut. Hafizahum, semoga, da sama a, menjaga kepada mereka. Mereka itu isinya kok bikin rujuk. Semoga menjaga apa? Kepada mereka. Begitu tulisannya ya. Hafizah, semoga menjaga kepada mereka. Kepada tadi apa? Mim sama hum, mereka ini siapa? Asdiqo, bikin rujuk ke ini bisa. Asdiqo kan tadi di atas ada, sebelumnya ada lafaz asdiqo ya. Asdiqo, iya. Bikin ke gitu lagi.
Siapa yang menjaga? Siapa? Allah Gusti Allah. Bisa enak banget, paham kali gitu pokoknya. Kalau cara ngertiin gitu, ini pakai bahasa Indonesia dulu, nanti berlanjut ke bahasa Jawa, gimana nanti lah tahap pertama tahapannya. Waqaluhu hafidhahum, semoga menjaga terhadap asdiko. Siapa? Allah Gusti Allah Ta'ala. Lafat hafidhahumullah Ta'ala jumlatun itu berarti apa? Kalau itu kho dibikin di atas lafat jumlatun, kho tulis kho di atas lafadznya. Jumlatun jumlah. Jumlah di sini bukan total ya. Kalau jumlah bahasa Indonesia kan total. Jumlah itu kalimat. Doa iyatun yang berupa doa. Jumlah itu apa tadi? Jumlah Yang berupa doa. ya. Doa iyatun yang berupa doa. Tadi kan aneh nyebut yang. Nanti jangan tulis yang. Nggak usah ditulis yang bener, jangan. Bikin di atas lafadznya nun atau sod, terserah mau nun boleh, mau sod boleh. Kalau disebut yang berupa doa, berarti yang doa iya gitu ya. Yang berupa doa. Nanti baru tahu ini nun apa sih artinya, ini dak sama ain apa sih artinya, fa panjang ini apa artinya, itu ada artinya. Itulah hebatnya ulama-ulama Jawa dalam memberi pemahaman terhadap masyarakat. Dia memberikan rumus-rumus walaupun simpel, tidak ada rumus. Fa'il, fa'il. Kenapa panjang? Karena menunjukkan yang berakal. Fa'il yang akil. Ada yang fa pendek. Oh, apa? Kalau ini siapa? Kalau ini apa? Kalau Anda sebut apa, berarti ini sama fa'il tapi yang berakal. Itu nanti larinya ke nahwu. Makanya orang yang bisa ngaji ambil makna Jawa, dia juga bisa agak paham nahwunya, sisi nahwunya. Dan lanjut, an a'mala, agar mengarang siapa aku. Aku itu tulis aku panjangan, bikin sendiri ya, aku a gitu bisa. Agar siapa? Iya. Agar mengarang atau ya, mengarang siapa aku. Ini kasih dasar-dasar dulu ya. An a mala, agar mengarang siapa aku. Duin nggak apa, biar ada beda. Ini simpel aja terbaru. Ntar kalau kayak gini udah bisa ke gambar, diterapin Jawa. Mukhtasaron, terhadap kitab ringkasan. Terhadap berarti mim fa, tulis di atas lafaz mukhtasar, mim fa. Kitab ringkasan. Mukhtasar kan kemarin udah sebutin tuh, mukhtasar ringkasan. Mukhtasar ringkasan. Udah. Huwa, adapun mukhtasaron berarti huwa, di bawah huwa bikin gambar yang kembali ke mukhtasaron kayak tadi itu. Huwa, adapun ini misal mukhtasar bikin juga samain kayak begini.
Wah, ada warna putih begitu tuh. Badan lo. Kek kan tuh gitu kek. Kita dulu bawa dah. Pedes nih. Apa ini? Ngaruh. Mana? Ini kecap oksigen mana nih? Iya. Tukuran kono. Nah, Kata gua kita tuh bahas ini. huwa adapun muktasoron Buku gua mana? ialah atau itu ma lafat ma perkara Diurut ya. kita itu sendiri bisa. Ngono minyak. Kalau ma itu pasti artinya perkara. Walaupun ya nanti juga ada sih yang ma artinya bukan perkara, barang, perkara, hal bisa hal aja nggak apa-apa. Itu ma perkara atau mau tulis hal bisa. Kola yang berarti pakai apa? Nun boleh, sod boleh. Yang penting tahu artinya. Sod boleh, nun boleh. Yang sedikit. Sedikit. Kola yang sedikit. Sedikit apa lafzuhu? Lafadznya ma. Punya kembali ke ma atau bikin aja langsung ma panjang begitu. Titik-titik ma. Apa? Berarti fa kecil, nggak usah dipanjangin. Apa dapat ya? Lafzuhu lafat ma. Wa kasuro dan banyak. Wa dan kasuro banyak. Banyak. Oh banyak. Maknahu wa kasuro dan banyak. Apa yang banyak? Apa maknahu? Maknanya ma titik-titik ma. Kopi bikin. Fil fikhi. Fil fikhi. Harakatin takut gak muat. Harakatin yang penting-pentingnya aja. Nggak usah semuanya harakatin, nggak bisa. Dikit ujungnya yang paling belakang. Di dalam fikih, ilmu fikih, di dalam ilmu fikih. Huwa adapun al fikhi ada gambarin wujudnya dulu ya. Biar bikin gambar apa tuh? 8. Berapa? Adapun al fikhi ini 1 2 3 4 5 Tuh tadi anu siapa ya? Biru ke bawah. banyak bukan udah 11 bikin ada gambar-gambar gitu. Oh, gitu mah. Namanya wujud gambarnya gitu. 19 bisa belum Mana tuh mas? bingung mau gambar apa, gambar kayak gini. Bisa. Lanjut. Huwa adapun al fikhi, bikin gambar di bawah. Huwa
kayak gini, di atas al-fiqhi juga kayak gini. Lugotan secara bahasa, Logo bahasa. ya, secara bahasa ialah berarti kho al-fahmu, paham. Wastilahan, dan secara istilah, wastilahan dan secara istilah, al ilmu ialah al ilmu, ilmu atau mengetahui. Ilmu artinya mengetahui. Ialah berarti kho al ilmu, tulis kho di atas, mengetahui bil ahkami, dengan apa kemarin, dengan itu mim dan to begitu tuh. Berarti kalau mim to bikin di atasnya ba. Pokoknya kalau ba itu artinya rata-rata artinya dengan bil ahkami, dengan beberapa. Kalau beberapa lu jangan tulis beberapa, tulisnya jim dengan beberapa hukum. Nah, jim kenapa? Iya, dengan minto beberapa jim jamak. Udah. Asyariyati, yang berupa syariat, yang berarti nun di atasnya, yang berupa syariat. Al amaliyati, yang berarti nun atau shod, berupa amal. Al muktasabu, yang diambil. Yang timun pesot diambil, pasal diambil. Min adillatiha, dari, kalau aneh dari itu biasanya sin begitu. Ada min, lafaz min kan gitu ya. Dari itu sin, jangan sin. Min berarti artinya dari. Min sin panjang di atasnya boleh. Min king, dari sin panjang. Dari apa? Adil latiha, beberapa. Berarti kalau beberapa jim. Dalilnya al ahkam, dalil al ahkam. Kebingungan nyari gambar nih, di sini ada al ahkam. Ahkam mana itu ada sebelumnya lafaz al ahkam, bikin bentuknya. At-tafsiliyati, yang berupa perincian. Yang berupa perincian. Ala madhabil imami. Ala artinya apa? Atas. Kalau ribet ditulis atas, bikin ain panjang. Ala gini ya. Ala ini ain panjang. Atas mazhab al-imam,
ala madhabil imami, atas madhab al imam. Al a'dhabi, yang paling agung, yang munsot paling agung. Al mujtahidi, yang menjadi mujtahid. Al-Mujtahid apa? Hah? Al-Mujtahid. Al mujtahidi, yang menjadi mujtahid. Nanti kita terangkan apa itu mujtahid. Nasiris sunnati, yang menolong agama, sunnah gitu ya, yang menolong sunnah. Nasir, Nasir bang, Nasir menolong, bukan menolongin orang. Nasiris sunnati, yang menolong sunnah, wadini, dan agama. Wadini dan agama. Yakni bakdal Abi Abdillah, bak sama dal sambungin, tulis di atasnya Abi, badal. Yakni Abi Abdillah, Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Syafi' bin Syafi' Asy-Syafi'i, yang Asy-Syafi'i, ini Syafi'i gitu aja. Wulida, dilahirkan. Siapa? Abu Abdillah. Dilahirkan. Siapa? Dilahirkan, panjang, Abu Abdillah dilahirkan. Maulid. Ah, Sampai mana sih? Syafi'i rahmatullah ta'ala alaihi. terus Waridwanu. Terus? Ikhtisar. oh enggak ada itu. Ulida bi wazata sanata khamsina wa mi'atin, enggak ada. Nggak ada. Bikin gambar nomor 1 Langsung rahmatullah di samping yang enggak ada tuh. Berarti Asy-Syafi'i. Ya, bikin gambar 1. Tulis begini. Nah, gambar 1. Ulida bi wazata sanata ada sih. Ada ini. Mana? Di ini ada. Ulida. Yang mana? Oh, Loncat. ente bingung. Di bawahnya, bukan yang atas, yang bawah. Yang bawah. Nih, di sarafnya. Iya, yang kita bahas bukan yang ini. Karena dua tuh, di garis itu. Oh iya. Yang bawah yang kita Sarafnya. bacakan. Tidak ada. Mulidah bewaza. Oh, langsung ke sini. Syafi'i ya. Ini saraf. Yang atas mah enggak. Oh, yang atas mah enggak. Oh. Muhammad Idris bin Nggak ada ya? Abbas bin Uthman bin Syafi'i ya. Nah, Siapa yang? oh langsung
Tadi dibacain. Waktu menjago waktu. Pembelinya loh. Ini beli batu. Lanjut. Siapa yang nonton? Muhammad. Bulida dilahirkan di Gaza siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Idris tadi itu, atau Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, di tanah Gaza, Palestina. Kelahiran beliau tanah konflik Apa? di Di tanah Gaza, Gaza. di tanah Gaza, Palestina aja. Gaza. Sanata khamsina wa mi'atin, pada tahun 150. Ya. Set. Bentar. 500. 150. Hijriah. Berapa? 150. Iya. Wamata, dan wafat siapa? Syafi'i atau Ahmad Abu Abdillah tadi. Syafi'i atau Abu Abdillah. Tulis pilih salah satu aja. Wamata, dan mati siapa? Abu Abdillah atau Imam Syafi'i itu. Rahmatullahi alaihi wa ridwanu. Yaumal Jum'ati, pada, kalau pada berarti tambah lagi nih, tambah rujuk jangan, tambah do, ditulis di atas yaum, Di. Kalau di sama. di dalam hari, pada atau di dalam, atau pada, di dalam, yaumal Jum'ati, pada hari Jumat. Pada hari Jumat ya. Sal khorojaba, pada akhir bulan Rajab. Salkho akhir, pada akhir bulan Rajab. Berarti salkho di atas salkho ada dua. Sanata arba'in wa mi'ata ini, pada Dzul tahun 204. Ya. Iya. 204. Lahir tahun berapa? 150 Hijriah, wafat 204. Berarti umur beliau 54 tahun. Dan umur 54 tahun tergolong muda. Hasil beliau sudah mampu menjadi mustahid mutlak. Nah, sekarang penjelasannya. Ini hapus ya. Makanan lagi. Udah ada punya selembaran. Selembarannya kayak gini lagi. Terus lupa, bukan fotokopi, lupa terus. Ini cara maknai kitab. Ntar pakai ini. Nah, kalau ada yang mau fotokopi dah. Silakan. Pegang masing-masing. Tsumma dzakarul musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari. Kemudian pengarang kitab takrib Di bawah itu di PT tadi kemarin orang Lah, kemarin. enggak ada di kamar, enggak ada. Ini beli nih, Bro. Bro, ada di bawah. Bawah. Bro,
Bro, Dulu dah. ini kopi nih. Nggak ada. Bakso. Selain bakso ya. Ini gue nyerobong. Ini gajah kero. Tadi siapa yang diurut? Nih, Habis pindah urut. Kita pengen ngerasain. kelewat aja bukan sehat namanya. Ngerasain tangan masa. Sama siapa? Masa? Masa masih kuat kagak gitu ngeliat Aduh, kita. foto tuh. Gitu, aduh foto. Pantatnya lagi buka gitu ya? Gitu cukup kan dipijit pantat. Masa. Ternyata Masa masih kuat loh. Di berak kan. Siapa aja kuat kemana sama. Kayak kan beraknya, oh bro. Abang lu aja. Bojes. Abang lu mana? Bul. Bul bonya, no kopi bro. Di kamar demi. Tadi dikasih itu maksudnya suruh ngetes. Ya mau apa? Break. Bukan. Aku ini mana pecah. Ya. Tsumma dzakarul musannif. Kemudian beliau mengarang kitab taklif menyebutkan bahwa beliau mas'ulun fi tasnif hadzal mukhtasar, dipinta, dimohon di dalam mengarang ringkasan ini, kitab ini, taklif. Mas'ulun, beliau dipinta. Di sini ada yang perlu kita ketahui, suatu permintaan itu nanti ada 3 tahapan, ada 3 pembagian. Permintaan, permohonan itu ada 3 dari orang yang tinggi ini maksudnya bukan tinggi badan ya, derajatnya lebih tinggi, orang yang sama sederajat, orang lebih rendah di bawah. Ketapan al-a'la, orang yang lebih tinggi dari kita, contoh guru, contoh lagi orang tua. Ini bahasanya, kalau orang yang lebih tinggi dari kita namanya amrun, bahasa Arabnya amrun. Kalau orangnya lebih tinggi, pemerintah, orang yang lebih tinggi dari kita nyuruh kita namanya amr. Yang kedua musawin, orang yang sederajat. Musawin, orang sederajat. Kita nih teman, ada yang minta tolong si Yasir bikin kopi, itu namanya iltimas. Nggak usah pikir dalam-dalam ini pembagian permintaan saja. Ketika ada orang yang sederajat meminta, itu bukan nyuruh tapi iltimas, tolong. Kalau orang yang di bawah kita punya adik, baik adik kandung, adik kelas, anak-anak kecil, kita suruh beli kopi, itu namanya doa. Kita misal kita permintaan kita kepada yang lebih tinggi dari kita nyuruh ke orang yang lebih tinggi, kita nyuruh guru, kita nyuruh orang tua, itu bukan nyuruh tapi doa. Di sini namanya memohon, kita memohon ke guru. Kalau permintaan dari orang yang bawah
ke atas namanya doa permohonan. Permohonan proposal kan kita orang punya duit, kita proposal ke orang kaya buat bangunan. Doa namanya memohon. Ini secara bahasa aja ya. Kita memohon kemiskin itu bukan. Ini secara bahasa aja. Bro, tapi doa adanya di situ. Di orang itu. Nah, Bukan orang yang Oh, kalau orang tinggi maksudnya gitu. Orang tinggi nyuruh ke orang yang ke bawah. Kita orang yang bawah nyuruh ke orang yang lebih tinggi. Orang tinggi nyuruh, misal guru. Kita punya guru. Guru nyuruh kita. Itu namanya perintah. Sesuai kalau kita waduh, sesuai SNI. Bro, lagi bro, jangan diaduk bro. Sir. Sir. Air setengah jadi aduk. Seperempat. Ini air gini. Nah, kalau orang sederajat Allah sederajat namanya Jadi diaduk. Minta tolong. lagi Sawin. Ulang lagi. Sawin ini. ini mah. Udah itu apa? Yang diaduk. Sawin orangnya sederajat. Ya, pagi. Dari tadi tuh ngiler, dari tadi. Kita udah nggak kuat. Dari tadi ngelirik-lirik. Guru kali saya Ngelirik aja dari tadi. tapi ya tadi kita kan orang Ada ibarat ngajak sabar naik turun lagi. kalau orang yang tinggi nyuruh ke bawah namanya amrun perintah. Kalau sederajat ini iltimas minta tolonglah minum kopi kopinya jangan air deh. Kalau orang yang di bawah minta ke atas, kita minta tolong ke guru namanya itu bahasa permohonan itu beras alkitab. Fi tasnifi hadzal mukhtasar, beliau dipinta oleh teman-temannya, berarti dimohon untuk apa? Mengarang ringkasan ini. Kita ngaji kitab Fathul Qorib menjelaskan kitab Takrib. Apa isi ungkapan beliau? Sa'alani Ba'dul Asdiqo. Sebagian teman-temanku, walaupun nggak semua, sebagian doang, meminta kepadaku, minta, jadi memohon sebenarnya. Karena teman sederajat, berarti masa. Sebagian teman. Sekarang siapa itu teman? Saya berteman ya. Kitabnya pegang belum? Itu kayak satpam itu. Kalau ngaji mah harus dekat. Adabnya gitu. Dua. Nggak tahu. Ngaji mah adabnya harus dekat. Biar cepat-cepat nyampe. Sekarang kita berteman. Sekarang definisi teman itu apa? Kita belum tahu. Teman itu jadi semacam-macam. Seseorang yang menemani kita mabar aja. Asdiko mau tidak mabar. Teman itu bahasa Arabnya sodik. Sodikun. Definisinya apa? Man yafrahu li farahika wa yahzanu li huz. Teman itu orang yang kalau kita senang dia ikut senang. Kalau kita susah ikut. Ya. Sangat jauh. Kalau punya rokok, kalau kita punya rokok, teman ikut senang. Kalau kita nggak punya rokok, dia nyari teman lagi. Bukan gitu. Jadi sodik itu man yafrahu li farohika wa yahzanu li huznika. Orang yang senang kalau kita senang, yang susah, yang ikut mikir kalau kita susah, itu teman. Di atas teman, di atas sodik ada lagi teman yang derajatnya lebih atas dari sodik.
yaitu kholil, berarti kan kekasih. Namun ya kekasih bukan pacar, bukan, tapi ya teman. Tarafnya udah berbeda. Sama sahabat ya. Ya, sahabat lah kalau bisa gitu. Kholil. Kalau mau ditulis, tulis. Ini udah, ini kan, udah. Tahu mana teman, mana musuh. Yang datang di saat gak ada maunya doang. Sama sodik. Minta lagi. Sodik itu orang yang senang ketika kita senang, yang susah ketika kita susah. Yang kedua kholil. Artinya kekasih. Kekasih ini maksudnya teman akrab nih, termasuk akrab. Dia ada nilai plus daripada sodik. Kalau sodik teman, kalau kita senang dia ikut senang, kalau kita susah. Ini juga sama, namun watakhallalat mahabbatuhu fi aqdaik. Dan bukan. Watakhallalat mahabbatuhu fi aqdaik. Dan perasaan cinta dia kepada kita bercampur di dalam tubuhnya. Istilahnya rela berkorban. Ya udah kayak saudara lah, teman. Kita main ke rumah dia, makan sesendok-sendoknya, bebas sudah, nggak pernah ada hubungan sosial. Itu teman yang jenisnya beda ya. Hal ini teman yang senang kalau kita yang senang kalau kita senang, yang susah kalau kita susah. Ini sama nilai plusnya watakhallalat mahabbatu fi amrih. Perasaan cinta kita juga bercampur di dalam tubuhnya. Kita cinta dari tubuh dia semua. Di atas kholil masih ada Habib. Habib kekasih juga. Dia tarafnya lebih tinggi dari dua ini. Ada kalau kita susah. Cuma nilai plusnya Habib, nilai plusnya apa? Watuflihi bimalik, kau rela berkorban dengan semua hartamu untuk dibantu. Nggak punya duit, nggak usah. Kalau Khalil masih minjemin, kalau Habib nggak minjemin dia. Kasih nih, Biar doang. ngerokok nggak? Gua ada doang nih. Punya gua doang nih. Itu udah. Dong. Ya. Jadi itu kriteria teman menurut definisi di sini, menurut kitab Bajuri. Kalau saya baca nih Bajuri. Dalam suatu hadis dikatakan, kalau mau catat hadisnya, kalau pengen ngapalin hadis nih, Allama yujadu fi ummati fi akhir zaman dirhamun halal wa akhun yutaqubih. Sedikit sekali ulama itu benar-benar jarang sekali ditemukan pada umatku di akhir zaman. Dirhamun halal, uang yang halal. Untuk nyari duit itu susah banget halal. Yang halal itu susah. Pasti ada manipulasi, pasti ada korupsi di akhir zaman. Kita sekarang kita cari yang sulit ya. Nyari duit halal, benar-benar halal itu susah banget. Wa akhun yusafubih, dan saudara atau teman saudara yang dapat dipercaya. Ini sulit dari orang benar-benar percaya. Makanya kalau berteman semua silahkan berteman, bahkan sama orang-orang yang bejat juga berteman, nggak masalah. Cuma yang kita dekatin jangan itu, karena belum tentu orang yang kita percaya juga percaya sama kita. Cari teman itu yang percaya, yang kita percaya sama dia juga percaya sama kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mencari teman, barang siapa yang mencari teman yang tanpa celah, man talaba shadiqan min ghairi aibin, barang siapa yang mencari teman itu nggak punya celah, faqad at'aba nafsah, maka dia mempersulit diri sendiri. Nggak bakalan kita nemu. Mau nyari teman tanpa kekurangan, nggak bakal yang ada apa? Teman kekurangan, terus kita yang melengkapin gitu. Kita punya teman mulutnya, masya Allah. Anda kamu berapa?
ngata-ngatain mulu, berarti kita dituntut untuk sabar. Kita punya teman pelitnya, masya Allah, ya, berarti kita dituntut untuk sabar, istilahnya nggak usah mintalah ke dia. Tuh. Nanti kalau nyari teman kekurangan, mau nyari teman tanpa ada kekurangan, maka kita Imam Syafi'i Bentaran akan aja. aba nafsah, maka dia telah mempersulit diri sendiri. Waman ataba ikhwanah ala kulli dambin faqad aktsara ahdah. Kalau ada orang memarahi, mengkritik balik teman-temannya karena dosa yang dia lakukan, maka dia telah memperbanyakmu. Jadi kalau ngeliat punya teman salah, dia ada waktunya untuk kita amar ma'ruf, ada waktunya nahi mungkar. Nggak langsung ketika kita ngeliat ada teman kok melakukan dosa langsung ditegur lu gini. Aduh, berarti secara nggak langsung dia telah mencari musuh. Makanya ada orang yang jangan istilahnya kebarak ngomentarin orang, pasti musuhnya bah. Jangan kita sebagai orang yang istilahnya mengaji, kita kalau punya teman yang salah jangan langsung dikomen. Ada timing yang tepat ketika berdua. Kalau guru ini ngajarin, kalau ada orang salah kita jangan pakai sindiran juga. Ada boleh saja. Membenarkan orang dengan sindiran boleh saja. Tapi jangan. Caranya gimana? Kalau diajarin tuh pakai kisah. Pakai Quran itu hampir 80% kisah semua. Dan mengajarkan kita dakwah itu dengan kisah. Ada kita punya teman pelitnya, masya Allah. Dia sering ceritain tentang dermawanan, sering ceritain tentang berbagi. Insya nanti terbuka. Jadi kalau udah benar-benar akrab, ada nih Mas Iqbal misalnya udah akrab banget, dia salah ditegur di tempat nggak masalah, yang penting jangan di hadapan umum. Karena menegur, menasihati di depan umum bukan iradatul khair, bukan menghendaki kebaikan, namun menghina. Kalau mau negor di belakang layar, jangan di depan umum. Nilai dulu berarti. Hafizahumullah wa qauluhu hafizahumullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, menjaga mereka semua, teman-temanku, dari setiap hal-hal yang mereka benci. Ini kalimat doa. An a'mala mukhtasaron. Para temantemanku memintaku untuk mengarang sebuah mukhtasar, sebuah ringkasan kitab yang kecil. Apa itu mukhtasar? Mukhtasar itu maqala lafdhu wa kathura makna. Kitab yang bentuknya kecil. Takrib kan segede apa sih kitab takrib? Kecil gitu. Sampai dibuat buku saku dimuat. Kecil. Tapi wa kathura maknanya banyak. Ini kitab Bajuri yang saya pegang, kitab Bajuri ada 2 juz. Awalnya kitab Bajuri ada dari kitab takrib. Yang ente kaji Fathul Qorib, ada Fathul Qorib karena mensyarahi atau menjelaskan kitab takrib kecil. Maqalla lafdhu kecil, lafaz-lafaznya sedikit. Kathura maknanya mbak. Lanjut. Fil fikhi, mengarang kitab ringkasan di dalam menjelaskan ilmu fikih. Ilmu yang terkait kita mempelajari ilmu fikih. Sekarang fikih itu apa? Kita tahu nih ilmu fikih cuma definisinya. Fikih itu secara bahasa, kalau ada lafaz faqoha dalam bahasa Arab, artinya itu paham, mengerti. Fakih itu saya sudah paham. Fakih tak, engkau sudah paham. Faqoha fakih hayat kohu, paham. Itu secara bahasa saja. Sedangkan secara istilah, fikih itu adalah al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Definisi fikih, ilmu fikih secara istilah adalah pengetahuan tentang ilmu syariat
yang berupa amaliyah yang diambil dari dalil atau referensi tafsir rinci. Fikih, pengetahuan tentang ilmu, tentang hukum. Belum selesai. Ini pengertian daripada fikih. Kalau ilmu fikih apa? Kalau ditanya apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih ialah pengetahuan atau ilmu atau pengetahuan tentang hukum syariat yang berupa amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya, dari dalil-dalil secara terperinci, dari dalil-dalil. Ya. Pengetahuan, saya perlu beri tahu, fikih itu ilmu yang berupa dzoniyah, dugaan. Semua hukum yang ada di fikih semuanya dugaan, karena ilmu itu yang miliki cuma Allah. Kita nggak punya ilmu, yang miliki cuma Allah. Ada hukum wajib sholat, ada hukum wajib zakat, itu dzoniyah, prasangka, karena ada dalil-dalil yang menerangkan tentang itu. Kalau pengetahuan secara aslinya atau benar-benar mengerti cuma Allah yang benar-benar paham. Nah, kita mah dzon saja, kedugaan saja. Oh, kayaknya nih Allah mewajibkan sholat dari Al-Quran. Ini dzoniyah, makanya ilmu fikih itu ilmu dzoniyah, ilmu dugaan. Jadi kita semua berdasarkan dugaan. Kenapa kok ada dugaan? Karena ada dalilnya dari Quran dan dari hadis. Pengetahuan tentang hukum syariat, hukum wajibnya sholat, wajibnya zakat dan lain sebagainya. Maka nanti dikecualikan pengetahuan tentang selain hukum syariat. Atau di sini dicontohkan pengetahuan tentang zat, sifat Allah. Pengetahuan tentang sifat-sifat Allah itu bukan ilmu fikih, tapi ilmu apa? Akidah, tauhid, ilmu tauhid. Ilmu fikih itu pengetahuan tentang hukum syariat, hukum aja, hukum wajib sholat, cara sholat bagaimana, hukum wajib zakat, syarat zakat apa aja itu. Ya. Al-amaliyat, nikah, ilmu fikih. Al-amaliyati, yang berupa amaliyah. Apa itu? Yang berupa amaliyah itu ilmu-ilmu yang memang kita praktekkan, yang kita amalkan, ada pengamalannya, ada tata cara pengamalannya. Nanti dikecualikan ilmu-ilmu yang bukan berupa amal. Contoh kayak etika tadi kita, atau ilmu-ilmu tentang tauhid, itu kan bukan amal tapi keyakinan. Tauhid itu kan keyakinan, bukan ada amalnya, ada pekerjaannya, nggak ada. Kalau yang berbangsa amal kan kayak sholat, wajib zakat dan puasa dan sebagainya, nikah, itu amaliyah. Yang dikecualikan
Berarti ilmu tauhid bukan termasuk ilmu fiqh. Beda lagi urusannya. Al muktasabu min adillati tafsiliyah. Yang diambil dari dalil-dalil tafsilnya. Dalil-dalilnya itu dari mana aja? Kalau dalil-dalil hukum itu yang kita jadikan pegangan ada pertama apa? Quran pasti. Kedua sunnah atau hadis. Ketiga ijma. Empat yes. Sumber dalil itu dari sini. Kalau dua hal ini dinamakan dengan nas. Nas itu teks ya. Hukum yang paten. Kenapa? Hukum qauli, hukum nas yang berupa teks. Jadi hukum itu tertulis. Ijma dan kias bersumber dari sini juga. Maka ada ijma kias pasti dari sini, dari Quran hadis. Nggak mungkin ijma dan kias nggak dari Quran hadis, enggak. Ijma kias juga dari Quran dan hadis. Makanya banyak orang yang salah paham tentang ijma dan kias. Ijma dan kias produk manusia, bukan. Ini juga bersumber dari Quran dan hadis. Kalau ini dalil akli, dalil nakli. Quran hadis itu dalil nakli karena dinukil, dipindah dan ditransfer dari Allah langsung ke Rasul. Baik itu berupa Quran kan wahyu, hadis juga sama. Hadis itu ucapan Nabi yang berdasarkan tuntunan Allah. Semua yang Nabi ucapan itu bersumber dari Allah. Nggak ada kisahnya Nabi ngomong asal dari diri sendiri, nggak ada. Semua dari Allah. Makanya Nabi itu nggak pernah bohong. Kan dalam dalilnya apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Nabi itu belum pernah sama sekali berbicara dengan hawa nafsunya sendiri, keinginannya sendiri. In huwa illa wahyun. Semua yang Nabi ucapkan adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Nah, hadis itu jelas. Hadis juga menjelaskan Quran. Nanti ini namanya dalil nakli. Dalil nakli dinukil, dipindah, ditransfer oleh Allah ke Nabi. Nah, ini dalil akli. Dua ini dalil akli. Berupa akal. Ijma namanya akal kolektif, banyak, nggak cuma satu orang. Kita nih kumpul, ini maksudnya ijma tuh begini, kumpul sepakat kalau besok kita libur dulu ngajinya, misal sepakat, itu berarti kita ijma untuk besok libur. Contoh lagi nih, kita di sini sepakat semua besok ngajinya sampai jam 3 misal. Sepakat, ada kebijakan dah. Itu berarti enggak ijma, enggak sepakat. Ijma itu gitu. Sepakat untuk enggak. Kalau konteks di sini, ijma di sini suatu kalangan ulama sepakat dalam suatu hukum. Sholat wajib enggak? Semua imam, semua mujtahid sepakat kalau sholat itu wajib. Imam Syafi'i mengatakan sholat itu wajib, Imam Malik sepakat mengatakan sholat itu wajib, Imam Hanafi, Hambali semua mengatakan wajib. Berarti hukum wajibnya sholat berdasarkan ijma'an ulama, kesepakatan ulama bahwa sholat itu wajib.
Dan yang perlu diketahui, kesepakatan di sini bukan dalam satu forum. Walaupun berbeda zaman, akan tetapi pendapat mereka sama semua, itu sudah bisa dikatakan akal kolektif. Kalau kias individual apa maksudnya? Sendiri-sendiri. Contoh, nih, mengkiaskan, kias itu apa? Kias menyamakan satu hukum yang belum pernah ada di zaman dahulu disamakan dengan hukum yang ada di zaman dahulu. Contoh begini, Homer, atau Homer, kalau barang-barang sekarang itu apa itu namanya? Anggur merah. Zaman dahulu nggak ada tuh. Homer. Atau nikotin apa nikotin? Narkotika di zaman Nabi nggak ada orang yang nyabu pakai sabu-sabu di zaman Nabi, nggak ada. Nah, ada orang-orang zaman itu minumnya Sabu apa? bahkan sahabat yang paling kuat itu minum tuak, Umar. Kalau mau ini besok kalau nongkrong di jalan tuh suka mabuk bareng-bareng. Itu sebelum Homer diharam, jangan salah paham. Sebelum Homer diharamkan, itu paling kuat sahabat Umar, paling keji juga. Bahkan sahabat Umar zaman jahiliyahnya pernah membunuh anaknya sendiri, pernah menikahi anaknya sendiri juga pernah. Lihat di kitab-kitab sirah sejarah itu ada. Qiyas menyamakan hukum sekarang yang belum ada disamakan dengan hukum yang dulu sudah ada. Homer, sekarang anggur merah, whisky dan lain sebagainya, itu kan memabukkan, narkotika memabukkan. Zaman dulu nggak ada. Nah, hukumnya disamakan dengan yang ada zaman dulu. Zaman dulu adanya apa? Homer atau anggur yang diperas, yang didiamkan lama. Itu kan memabukkan. Narkotika juga memabukkan. Setiap yang memabukkan itu Homer. Setiap Homer itu haram. Sepuluh muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Makanya narkotika haram. Karena apa? Dikiaskan, disamakan hukumnya dengan Homer zaman dulu. Paham ya? Mushroom sama. Apa tuh? Mushroom apa tuh? Jamur. Mabok nggak? Nah, yang memabukkan di zaman sekarang itu namanya Homer. Lu makan racun, Hukumnya mabok, makan racun. Kalau racun kita makan mabuk, Minum air 50. 18. Iya, minum air lu. Udah tahu nih barang memabukkan. Iblis mabok. nah haram. Nih, bilangin mabok nih. Kalau mancing kalau yang mabuk kan Mabuknya apa itu? mabuk kan Beda. mabuk mabuk. Beda. Nih mabok nih, lain mabok. Cuma mual. Itu Mabuk. buat. Lagi sadar mabok. Itu haram. Ada orang kita tarik lagi hukum lebih jauh. Ada orang udah tahu kebiasaan diri dia. Kalau dia minum teh biasa yang orang minum nggak mabok, tapi kalau dia yang minum ini memabukkan, ini juga hukumnya sama. Haram juga diminum. Kalau kembung doang nggak apa-apa kali. Paham maksudnya? Nih, punya kebiasaan kalau minum teh mabok. Kalau orang lain kan minum enggak. Kalau aneh yang minum sendiri mabok, itu hukumnya hampir sama gitu. Haram juga, berarti haram untuk diri sendiri. Embek. Nah ini bagian dalil. Dalil kita ada berapa? Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau jadi itu apa? Enggak jadi. Dalilnya mana? Ada. Ijma itu bisa dijadikan sebagai landasan. Dalil la yajtami ummati ala bola. Kalau ini fakta dulu ya ulil dan ada. Ambillah itibar itu menyamakan satu hal dengan hal lain. Ijma itu yang di rumah saja. Corona zaman dulu nggak ada virus corona. Cuman dikiaskan dengan apa? Taun, bah, sama-sama berbahaya, menyebabkan kematian. Lanjut ya.
Itu dalil. Nah, lanjut. Ala madhabil imamil a'zam al-mujtahid nasir sunnah wad din. Sesuai atas madhab Imam Syafi'i. Jadi karangan beliau ini, kitab takrib ini menyesuaikan kitab atau menyesuaikan dari madhab Syafi'i. Kita sedang mempelajari madhab Syafi'i. Al-mujtahid, yang menjadi mujtahid. Mujtahid mutlak. Imam Syafi'i itu menjadi mujtahid umur berapa? 15 tahun. Seumuran siapa 15 tahun sekarang? Ada 25. Lu tuh berapa tuh? 12. Ini udah catat tadi? Udah. Sapi. Imam Syafi'i. Sebuah aja begini ya. Nama Imam Syafi'i lahir di mana? Palestina. Gaza. Tahun berapa? 1050. 150 Hijriah. Akhirnya umur 7 tahun hafal Quran. Mana sampai sekarang belum hafal. 7 tahun. Umur 10 tahun hafal Muwatta. Apa itu Muwatta? Muwatta itu kitab karangan Imam Malik. Hadis, kitab hadis. Bukhari saja. Bukhari Muslim tuh muridnya Imam Syafi'i loh. Nggak salah. Kitab hadis ini. Umur 10 tahun, umur 15 tahun membunuh, kadang diberi legalitas untuk ijtihad, ambil keputusan, ambil hukum ya dari Quran dan hadis langsung. Nah, kita ngambil hukum dari mana? Ngambilnya dari kitab-kitab pun kuning, karena itu pengantar. Lah, aku dulu. Syahid aja orang yang pandai apa? Orang yang pandai apa? Syahid, orang yang sini tangan. Istihad itu badlul majhud fi talabil maqsud, menyerahkan seluruh kemampuan dalam mencari hal yang diinginkan atau hukum yang diinginkan. Itu ngambil Quran, ngambil langsung dari Quran dan hadis. Orang yang Iya, itu. Nah, mustahil itu sulit, maka jangan sekali-kali ngambil hukum langsung dari Quran hadis. Ada syarat-syaratnya. Pertama, hafal Quran plus tajwidnya pasti itu, tafsirnya, asbabun nuzulnya, kemudian ayat itu madani atau maki, ayat itu turunnya di musim hujan atau musim paceklik atau musim panas, itu ada. Kemudian Quran harus paham am, khos, taksis, mujmal, mubayyan. Di dalam Quran juga, dalam Quran ada ayat-ayatnya. Ayat-ayat itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang paten hukum apa? Artinya itu paten, enggak berubah-berubah. Ada yang mutasyabihat, contoh kecil. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu maksudnya apa? Istiwa itu kalau diartikan ke bahasa Arab secara umumnya bertempat nih. Contoh, ana istawa, astawi fi hadzal makan, saya istiwa. Semayam itu diem aja di sini, gak kemana-mana. Semedi bahasa kita, diem.
Ini kalau diartikan secara tekstual, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ini berbahaya. Kenapa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah bertempat dong. Berarti Allah butuh Kalau Allah butuh sesuatu, berarti Allah bukan tuh. Ini bahaya. Makanya istiwa itu diarahkan maknanya ke penjelasan lain atau arti lain, yakni menguasai. Contoh, Istaula Malik al-Madinah, seorang raja istaula menguasai kota. Ini bukan menempati, bukan menduduki, bukan, tapi menguasai. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Juga ada banyak yang perlu kita tahu. Itu dari Quran aja, belum hadis. Ada asbabul wurud, hadis itu hadis dhaif, apa hadis sahih, apa hadis hasan. Itu harus tahu pembagiannya. Caranya kok bisa hadis itu jadi hadis sahih, kok hadis itu bisa jadi hadis dhaif, itu ada caranya. Perawinya harus hafal nama-namanya dari mulai yang diriwayatkan atas sampai ke Rasul. Makanya jangan sekali lagi ambil hukum langsung dari Quran dan hadis. Belum lagi ilmu tauhid, belum lagi ilmu tafsir, banyak. Makanya ya kita mah cukup berpegang teguh pada kitab-kitab salah. Kalau yang mutlak mah nggak apa-apa kan. Kalau puasa sama, dia tetap nggak bisa karena ada metodenya. Contoh, perintah itu menunjukkan apa? Wajibannya. Contoh, dalam Quran apa? Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Perintah menunjukkan kewajiban, tapi ada perintah yang bukan menunjukkan kewajiban. Dalam Al-Quran dikatakan, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang rendahan. Jadilah kalian monyet yang rendahan. Itu bukan perintah, tapi itu adalah penghinaan. Penghinaan terhadap ini kaum apa bukan di zaman Nabi terdahulu itu. Akhirnya Allah apa istilahnya merubah mereka menjadi monyet. Itu bukan suatu perintah. Atau contoh lain, sholat enggak selalu dah, ini kan perintah. Atau ada larangannya juga. Tapi di sini tujuannya bukan mewajibkan, tapi lu pasrah. Udah istilahnya susah dibilangin mau ngaji mau enggak terserah dah. Ini kategori ini bukan suatu perintah, namun suatu apa istilahnya di usul fikih aja kata penjelasannya tentang itu. Makanya nggak semua perintah itu wajib dilaksanakan. Nah, kita langsung ngambil Quran atau ngambil hukum wajibnya sholat dari Al-Quran, aqimis sholat. Itu ada prosesnya. Untuk mengambil hukum dari Quran dan hadis itu harus ada prosesnya. Apa prosesnya? Kita harus pahami tadi itu ilmu nahwu, sorof, mantik, balaghah, bayan, ma'ani, dari luar saja. Kita bahasa Arabnya nggak hafal, yang saya jelaskan tadi, yang sering saya jelaskan, bahasa Arab itu artinya sulit. Piring untuk ukuran gelas dia ada piring nih, piring kecil. Namanya beda dengan piring yang biasa ukuran buat kita makan. Oh, kalau kita bahasa kita tetap piring. Ada gedean lagi untuk makan 2 orang, beda. Untuk makan 3 orang, 5 orang, 10 orang, 50 orang, bahkan 100 orang. Namanya beda. karung daun pisang. Lagi contohnya duduk. Kalau bahasa kita ini duduk, jadi duduk itu. Kalau duduk kayak begini, namanya apa? Sila. Di bahasa Arab juga beda. Kita duduk dari tiduran, habis itu duduk, itu bahasanya apa? Jelas. Kok ada. Rebahan. Kalau kita habis jalan-jalan, habis ngapa-ngapain, duduk, itu jelasan. Ini ada. Jelasan. Makanya boleh bahasa Arab itu Indonesia. cukup lah. Kita mah yang udah jadi aja. Walaupun pintu mujtahid belum tertutup. Yasir nih semisal pengen jadi mujtahid mutlak, pengen kayak Imam Syafi'i, silakan hafalin Quran, hadis semuanya. Pahami. Itu harus ada malakah.
Malakah itu suatu kemampuan, memang kemampuan dari bakat. Udah ada bakatnya Imam Syafi'i itu detektif yang udah ada bakat. Yang lahir aja umur 7 tahun udah hafal Quran tuh. Kita 25 tahun. Tadi 20 tahun kita itu lupa. Baca juz 30 aja masih lupa-lupaan. Iya. Makanya Baru ingat. Belum Tahu tahu yang tadi. baru ngapal. bacanya salah-salahan. Bacanya salah. Syahid. Nasir Sunnah Ad-Din. Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Ini nama Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid terus bin Muthalib terus bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Itu nama lengkapnya. Mau catatlah, penting itu. Imam Syafi'i nasabnya bertemu dengan Nabi di kakeknya beliau semua. Ini Abdi Manaf. Catin. Pakai bahasa Arab Indonesia. Jepang. English. Tahu ini pakaiannya. Indonesia aja lah. Lu kesana kemari. Abu Abdullah itu nama apa? Kunyah. Mana ya? Nah, aslinya nih. Oh, macam itu. Kamu saja. Ahmad bin Ngopi lah. Bawa mana deh? Basong. Di mana? Ini udah sini. Tadi di rumah lu. Ahmad bin Idris bin Utsman. Ini bro 12. Lu kawan Itu yang kedua. Dia apa tuh? Ahmad bin Idris bin Utsman. Ini apa sih Allah? Tadi ada. Tasbih, tadi kan kita pulang belakang. Oh, berapa? Ya, Tum. Udah diambil di tin semua. Tum. Nggak ada katanya. Ada tuh, ada. Masih ada. Nggak ada bro tadi bro. Udah di tin semua. Kompornya udah buahnya. Udah habis. Udah habis. Belum mau sore lu. Hah? Sono ya. Iya, sana Pak. Udah. Yang mangkok. Mangkok. Saib. Ubaid. Ahmad bin Isbin Abbas bin Utsman. Ubaid bin Abdi Yazid. Hashim. Udah ngapalin nama orang aneh gampang lupa. Hashim. Bin Sa'id. Bin Sa'id. Ah, bin Sa'id. Ya. Saib. Itu jangan begitu siapa yang tahu? Kenapa itu tahu? Catat. Orang zaman dulu tuh sering nyatet, sering nulis. Nulis. Bukan sering nge-game. Sekarang aja ngeliat. Ngurusin. Kalau nge-game. Karena membawakan juga malah nge-game. Keturunan ya. Ini nggak usah dulu. Aku tahu. Ini nama Nabi Muhammad yang bawahnya. Ya. Nabi Muhammad udah hafal aja. Apa
Apa kilap? Gila. Ini takut dah. Muhammad bin Abdullah bin Usai. 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 Rokok gua tadi. Usai itu sana. Gimana kita beri? Sudah. Udah panjang aman. Udah ya. Udah. Bin balik ya. Boleh terusin nggak? Terusin nih. Ini. Kelihatan? Kelihatan nggak? Enggak. Bagus yang atas. Palet Ek. Palet. Palet bin Hashim. Kelihatan. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafiq bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Hashim bin Fadil. Dari mana? Udah, tulis. Ya. Nah, titik temunya Imam Syafi'i dengan Rasul ada di Abdul Manaf. Di sini ada Hashim, Mbak. Ini juga ada Hashim. Ya Kak? Nah, ini beda orang. Hashim yang ini dengan Hashim yang ini paman. Paman sama ponakan. Beruntut, main. Abdul Manaf sama Manaf bin Hashim. Ini Muthalib ini punya adik atau kakak, ini saudara Hashim. Hashim yang ini kalau diisbatkan ke dia berarti ini ponakan, ini paman, sama namanya kakak. Muthalib bukan Abdul Muthalib, bukan. Berarti kalau nisbat ke sini eyang. Namanya sama semua. Abdullah lagi. Kalau mau nanya namanya Abdul mana? Belum mana? Berapa tahun? Yang mana nih? Yang gondrong apa Abdul yang kayak ini sama juga sama. Beda ini gimana? Gua bilangin. Itu yang ngeliat orang Arab apa ya? Nah, yang ini Imam Syafi'i, yang ini Rasul. Sampah. Kang Ayah. Foto nggak ada. Dua minggu kok deh. Ada. Berapa? Jangan sih Mas. 500. 12. Kurang 15. Aja 12. Wallahu a'lam. Tanya jawab. Senang 15 menit lah.
Kalau mau enak mah anda jawabnya di satu. Biar nanti referensinya juga anda bacain. Kalian cari ya. Sama 3 atau 5 lah. Lanjut. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina karena konflik. Kemudian tumbuh besar di Mekah karena dibawa ibunya beliau ke Mekah. Hafal Quran umur 7 tahun, hafal Muwatta umur 10 tahun, terus belajar mengaji atau belajar kitab, ngaji, belajar agama kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Mekah. Punya guru namanya Muslim bin Khalid. Kemudian umur 15 tahun beliau sudah berfatwa, berijtihad atau sudah menjadi mujtahid. Tulis tadi ya, umur 15 tahun menjadi mufti atau menjadi mujtahid mutlak. Kemudian mulazama. Kemudian pergi ke Baghdad dan murid-muridnya, banyak muridnya nanti dari ulama-ulama Baghdad itu belajar dengan beliau dan menulis kitab tentang madhabnya, madhab qadim. Makanya kalau Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ungkapan beliau hukumnya itu beda antara qaul qadim dengan qaul jadid, itu beda. Qaul qadim ketika beliau ada di Baghdad, kemudian kalau di Mesir qaul jadid. Ingat, qaul qadim ketika beliau di Baghdad, Mesir, Baghdad. Qaul jadid ketika beliau di Mesir. Pulang pergi ke Mesir, mengarang madhab yang baru, madhab jadid. Nah, itu sekilas tentang Imam Syafi'i. Beliau juga wa mata rahmatullah alaihi wa yaumul jum'ah sal kharajak sanata arba'in wa mi'atain. Beliau wafat hari Jumat. Belum tulis tadi. Wafat hari Jumat akhir bulan Rajab. Jumat itu ba'da asar. Beliau wafat itu ba'da asar. Beliau sakit parah, kemudian sakit beberapa hari, setelah sakit itu beliau meninggal. Muslim juga banyak beliau, masih ada aja dimakamkan setelah asar, namanya di tanah Orofah. Banyak kisah-kisah atau biografi tentang beliau kita bisa cari nanti, bisa cari di manapun. Bahwa sopal musannif mukhtasarahu biqaulihi. Dasar. Gimana lanjut? Lanjut? Hah? Oh ya. Tanyanya dicatat aja ya. Mau nanya? Jam. Karena ini dari sini nanti mau ngaji juga di Kobong. Ngaji di Kobong. Yang nanya bebas. Tadi dijelasin atau bebas. Pertanyaan pertama. Ya kan apa pembahasan kan menjadi ya. Itu orang yang mengakui dia menjadi mufti itu siapa? Siapa yang mengakui? Yang Mengangkat. Apa kan nggak mungkin langsung mengangkat menjadi mufti. Abang mah ditinggal entar. Ada proses prosesnya itu kan parah. Apa tuh? Nah, mau dibawa pulpen. Cacat-cacat. Dokter. Lagi? Sebut nama ampalasnya. Dari mana? Ayo. Cacat. Lagi? Bebas. Itu yang kemarin yang hukum sholawat. Kan katanya ada selawat yang Allahumma apa
Nah, Sayyidina Muhammad tuh sholat berserta salam. Nah, kan ada yang nggak boleh mengangkat. Oh, yang di ifrat lah. Iya, ada yang tidak boleh. Oh, menyendirikan sholawat dan yang lain. Iya. Sedangkan salawat yang kita misalkan contoh bangunin sahur tuh kan beda tuh, nggak ada berserta salam, ada cuman salawat biasa. Iya, gua mau udah sahur. Fotonya mau dulu dicolok. Awalnya nggak nyala itu dulu kan pencet. Belum. Lanjut. Putar dulu lah. Tuh, apa tuh? Lagi? Kalau nggak ada, oke. Tarik. Tanya. Bebas. Langsung lawan ya. Haji yang paling ini gimana sih bang? Haji yang paling Mahal tuh. mudah, cara metode belajar yang paling enak tuh gimana? Ya, sepul. Nyambung lah aku. Coba bahas-bahas. Pulang. Parah. Udah nggak ada. Coba aja nih ya. Apa? Nah, Iqbal sama Iqbal ya. Trendingan. Apa? Tanya kak. Coba. Bang lu pengen ditanya kali ya. Kan ini jelas banyak tuh. Kayak Quran, hadis, ijma, qiyas, dalil. Kenapa nggak cuma dua doang bang? Quran, hadis, ijma, qiyas juga kan itu dijelasin dari secara singkat kayak gitu. Kalau saya tambahin boleh nggak bang? Quran, hadis, ijma, qiyas, pikiran saya sendiri. Udah boleh juga. Kalau mau boleh aja dah. Oh, mustahil. Gitu ya. Ada kalau nggak ada, Masuk. bentar jam 11 ada lagi kobong juga. Ngopi-ngopi dulu, seret ya. Angkat ya. Juga para maklum kita ngajinya sedikit-sedikit. Istilahnya tiap lafaz yang ada di Fathul Qorib ini kita bedah. Kayak tadi masalah sa'alani ba'dul istiqo, permintaan itu ada berapa, kan itu kita bedah per lafaznya. Maksud aneh, walaupun kita nggak hatam namun kita ngerti maksudnya pengertian yang belum kita tahu. Kalau mau ngejar makna, ngejar makna aja bang, biar hatam bulan puasa nggak bakal nyandak. Kalau Maksud Fathul tahu Qorib ini gimana? ngaji juga, Beda kitab. bacain kitab. Iya itu, aneh ngebatasin di sini 2 jam. Jam 9, 11. makanya besok datangnya rada awal Ngaret. dikit. Tuh. Ngaret ya. Dengerin, Rik. Ngaret. Pokoknya jam 9 pas. Aneh sengaja ngapa ngasih jam 9 karena apa? Dari taraweh Enggak. rada legaan tuh bisa makan lah. Kalau nggak mau makan di sini apa yang dimakan. Ada cukup pokoknya. Coba. Ada yang ngusulin taraweh di mana aja Kak. Ya terserah. Kalau mau ada yang taraweh. Selesai taraweh, nggak usah kemana-mana lah. Kalau kilat 10 menit beres. Nah, pilih. Ada yang mau taraweh di mana? Sebelah. Iya dan. Sama kan kita ada social distancing juga ada ya. Jaraknya dari sini. Ya sih nolak baru udah bebas. Kalian mau taraweh online? Iya. Terawih online. Ngaji online bisa, taraweh nggak bisa. Bisa, imam mati lah. Sholat di Sholat nggak ada TV. TV-nya geser ada kiblat. Pas-pasin ngomong. Ya. Kalau mau taraweh di sini silakan. Ntar ada tujuh Ustaz Maidin. Tahu. Yang Bilal yang komat yang